Ada Romo Diakon. Halo Romo, selamat pagi. Wah. Wah, sorry ya Lagi Romo. mainan burung ya? Iya nih, saya lagi Romo Diakon. makan Romo. Wah. Ini burung apa ya? Romo Diakon. Ini tuh burung kepodang Romo. Oh, burung kepodang. Iya. Iya. Iya, iya. Siulnya bagus ya? Tadi saya yang siul, Oh, bukan burungnya. burungnya. Ini burungnya lagi Iya. saya latih berkicau. Iya. Memang harus dilatih setiap hari Berarti ya. ya. Bisa menghasilkan kicauan yang bagus Romo. Gitu. Gimana Romo? Wah, iya bagus suaranya. Ini makannya apa ya Romo Diakon ya? Ini makanannya biasa ya, makanan burung. Biasanya kan saya kasih pisang Romo. Oh, Iya. pisang. Wah, kebetulan nih saya bawa pisang. Oh, mau pisang Romo? Iya. Waduh, terima kasih Romo. Iya. Ini buat burungnya ya Romo ya? Buat burungnya. Oke Romo. Ya sehat, segar. Nah, Romo Diakon, Nah, ngomong-ngomong soal burung, saya Ya. jadi teringat kemarin itu kan Bapak Kardinal, Bapak Uskup kita, Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo, cerita tentang nenek burung, Oh iya, benar Romo. ibu burung, Iya, iya. cucu burung, Ah. cicit burung mungkin. Ah, Ya, betul. iya kan? Iya, iya. Itu kan dalam rangka mengawali pekan Laudato Si. Betul, betul Romo. Ya. Oke. Romo Diakon, kalau kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bukan soal burung nih. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau soal burung ada ahlinya, ya Oh, kan? oke, oke. Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Romo? Laudato Si itu. Oh, iya. Romo Diakon, mari. Yuk, kita ngobrol-ngobrol cari tempat. Oke Romo. Jangan di bawah sangkar burung ini. Oke. Ya, nanti gawat. Siap Romo, ayo. Sebentar, Romo. Kenapa nih Romo? Harus berjarak dong. Oh iya, kita harus berjarak. 1,5 meter. Oke, Ya, betul. 1,5 meter. Coba. Waduh, panjang Terus, loh. nah. Terus, lagi. Oke. Belum. Oh, 2, 3, 4, 5. Sini, Ah, oh, iya betul. Tapi ini bagiannya sedikit Romo. Gak ada tempat duduk ya. Aman Oke, kan? Aman. Kita posisi aman ya Romo ya. Nah, Romo Diakon, ini kan kita lagi pekan Laudato Si. Nah, penting itu kita untuk tahu apa yang menjadi ensiklik Laudato Si. Betul itu Romo. Tapi sebelumnya, boleh tahu nggak nih Romo? Laudato Si, ensiklik Laudato Si itu ensiklik apa Romo? Itu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus 5 tahun yang lalu. Wow. Dalam rangka kita diajak untuk merawat alam ciptaan. Wow. Keren kan? Luar biasa. Jarang-jarang seorang paus mengeluarkan ensiklik yang berhubungan dengan lingkungan Dengan hidup. Oh ya, betul. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang Laudato Si. Kita ambil ensikliknya dulu ya. Wih. Nah, yang mau kita bahas hari ini ensiklik Laudato Si nomor 20. Wah. Di sana dikatakan gini, Romo Diakon. Apa Romo? Ada beberapa bentuk pencemaran yang dialami orang setiap hari. Polusi udara mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, dan menyebabkan jutaan kematian dini. Orang jatuh sakit misalnya ya, karena terus menghirup asap bahan bakar yang digunakan untuk masak dan pemanasan rumah. Ada lagi yang polusi mempengaruhi semua orang yang disebabkan oleh transportasi, Ya. asap industri, Oke. zat yang memberikan kontribusi pada pengasaman tanah dan air, pupuk, insektisida, fungisida, herbisida, dan agrotoksins pada umumnya. Waduh, saya nggak tahu nih. Apa itu artinya? Apa ini? Romo? Dulu Romo Diakon anak IPA apa IPS? Dulu saya anak ibu saya. Oh iya. Nah, itu intinya Romo. Soal polusi ini ya. Iya. Ngomong-ngomong soal polisi lagi.
polusi, Polusi, ya, ya. polusi. Sekarang ini kan PSBB ya. Pas Enggak. sore boleh bareng-bareng. Jadi sekarang tuh masih banyak Romo yang berkumpul ngabuburit. Romo. Ngabuburit malah ya, bukannya orang berjarak seperti kita ini. Ya. Tapi malah ngumpul-ngumpul. Nah, ini kan seharusnya kan kalau namanya PSBB kan tidak ada kemacetan ya, tapi malah macet. Ya. Wah, kemarin sore itu malah macet. Waduh. Ini tapi kita bersyukur pagi hari ini, wah, jarang-jarang kita bisa menghirup udara Udaranya segar. seger ya. Kalau buat lari-lari, Nah, sambil treadmill, Ya. cocok. Nah, Romo, apa yang Romo buat nih untuk mengurangi polusi udara nih? untuk mengurangi polusi udara, tentu kalau kita ikut kebijakan pemerintah, tentu kita nggak pergi-pergi kan. Ya, betul. Jadi penggunaan transportasi kendaraan pribadi itu juga terbatas, sudah tidak dilakukan. Nah, dan yang paling penting karena kita di sini hidup di Seminari, untuk menciptakan udara yang baik, kita juga merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita nih, Romo. Waduh, cocok nih. Romo Diakon sudah mulai bertanam? Sudah. nih. Sudah ya. Bukan hanya bertanam, tapi juga merawat tanaman-tanaman yang ada di sini. Oh iya. Kemarin kami sempat menanam ini, Romo, sawi. Oh, sawi. Iya, sawi. Oh, itu bisa sekalian dimasak gitu ya? Iya. Nanti kalau sudah tumbuh? Ya betul, maksudnya itu kalau udah tumbuh sudah bisa digunakan, itu nanti bisa dimasak. Iya, iya. Kalau Romo gimana? Waduh, kalau saya kalau soal tanam menanam saya nggak minat ya. Wah, Ya, nggak terlalu minat ya. minatnya gimana, Romo? Kalau saya minatnya jogging. Jogging, Jogging. wih. Setiap hari saya target 2 km. Waduh, mantap. 2 km per jam. Enggak dong, maksudnya 2 km jaraknya. Betul. Iya, itu hanya kadang di lapangan sepak bola, di lapangan basket outdoor, muter-muter seminari itu cukup 2 km setengah jam. Ya. Sambil jogging, Sambil jogging, kadang lari. hidup sehat, Hidup sehat. bisa menikmati udara segar Iya. juga. Wah, Lari kadang saya Oh, kemudian iya. lari dari kenyataan. Ah. Iya, iya, iya. Nah, Apa lagi, Romo? kita bahas dokumen satu lagi, satu nomor lagi yuk. Yang mana? Nomor 21 dong. 21. 21. Romo Diakon Oke. yang membaca sekarang. Sebentar ya Romo ya, dicari dulu. Dokumen Laudato Si nomor 21. Terpanjang nih isinya ya. Inti-intinya aja Romo Diakon. Oke. Yang kita mudah ini loh, ngobrol-ngobrol Laudato Si ini loh. Ketemu nggak Romo Diakon? Ketemu. Kalau nggak saya carikan sebentar. Nah, ini Laudato Si artikel nomor 21, Romo. Di Ya. sini dikatakan bahwa juga perlu diperhitungkan pencemaran yang disebabkan limbah, termasuk limbah berbahaya yang hadir dalam berbagai daerah. Setiap tahun itu dihasilkan ratusan juta ton limbah Oh, yang sebagian besar tidak membusuk secara biologis. Entah itu limbah domestik dan perusahaan, limbah pembongkaran bangunan, limbah klinis, elektronik, dan industri, limbah yang sangat beracun dan radioaktif. Nah, bumi rumah kita ini mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. ya, ya. Nah, di banyak tempat di dunia, orang-orang lansia secara khusus itu mengeluh bahwa landscape yang pernah indah itu ditutupi dengan sampah saat ini. Nah, limbah industri maupun bahan kimia yang digunakan di kota dan daerah pertanian dapat menyebabkan akumulasi dan kerusakan pada organisme penduduk lokal. Nah, juga bila kadar racun di tempat itu masih rendah. Nah, seringkali baru diambil tindakan ketika sudah ada kerusakan permanen kesehatan masyarakat yang telah terjadi. Nah, ini situasi yang ada di sekitar kita saat Limbah ini. ya. Betul. Nah, saya ingat tuh waktu kapan rapat OVC Perbidelan, Ya. teman-teman seminaris ini punya ide untuk memilah sampah. Wih, luar biasa Wah, sekali nih. Canggih kan? Sampah
plastik, ya, sampah lagi, sampah daun dan sisa makanan, ya, sampah kertas, oke, ya, dipisah-pisah. oke. Lalu ada yang memberikan usul, oh untuk apa, Romo? Nanti juga jadi satu di tempat sampah. Nah, tapi idenya menarik. Nah, ini sekarang bukan soal nanti dijadikan satu di tempat sampah, tapi kita sudah punya mindset mental untuk memilah sampah. Nah, sampah dipilah-pilah. Jadi kalau buang tidak asal buang jadikan satu, dipilah-pilah. Nah, itu bagus sekali tuh. Kalau misalnya botol atau kaleng bekas yang dibuang, Ya. nah itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk tempat pensil di Atau meja studi, tuh, ya untuk kan? tempat pot juga itu bisa. Iya Romo. betul. Jadi banyak ya bisa kita lakukan dari sampah Sampah, yang ya. kita buang. Ya. Iya. Gitu. Lalu juga beberapa teman-teman juga waktu itu pernah di sini menjadikan sampah itu sebagai kerajinan tangan juga, Romo. Waduh luar Wah, biasa. luar biasa. Iya. Mereka berkreasi untuk menghias unit dengan barang-barang bekas yang menjadikan unit itu semakin indah. Wah, ada yang bikin pohon dari plastik dan sebagainya, dan itu luar biasa. Pohon dari plastik itu Wah, gimana iya. ceritanya? Itu saya juga bingung. Pohon dari plastik. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Misalnya botol itu ya, botol soft drink ya. Itu dibuat saya pernah membuat itu, vertical garden. Waduh, apa itu Romo? Vertical garden. garden. Jadi dibuat vertikal tanamannya tuh Tanamannya, ya? iya. Oke. Di dalam botol plastik itu dimasukkan media tanam, terus ditanam, dikasih tali. Nah, bisa digantung di mana aja. Wih. Vertical garden. Tuh kan teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan dengan mengolah sampah. Dan- Jadi berkah ya. Iya, mengolah sampah jadi berkah. Itu Romo. Ah, menarik nih. Berarti Pekan Laudato Si ini kita bisa berbuat banyak, mulai dari mengurangi polusi, Lalu mengolah sampah di tempat tinggal kita masing-masing, ya, dan itu menjadi cara kita untuk merawat bumi kita, dan artinya dengan merawat itu semua kita memelihara kehidupan yang Tuhan berikan. amin. Ya. Ya. Kita mulai dari sekarang. Mari Romo Diakon, Mari Romo. tos dulu. Set. Set. Nah, Nggak boleh. nggak boleh. Sawadikap. Oke, Romo Diakon. Terima kasih, Mari kita Romo. mulai berkarya, Mari kita berkarya. berkreasi.